Jumpa lagi dengan saya Serda Amarincia Lamawitak dalam Terfit Hayat edisi Senin 21 Maret 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum pada minggu ketiga bulan Maret 2022. Di antaranya, Ali Binakari Tarakan 905 dari Ko Armada 3 ke Ko Armada 2. Pangko Armada 3 pimpin serah terima dan penyerahan 6 jabatan strategis. Kunjungan kerja Panggoga Tuhan 3 di Ko Armada 3. Tanamkan jiwa bahari sejak dini. TK Hantuan Jayapura kunjungi KRI Teluk Weda. Berikut laporannya. Saat Kopaska Ko Armada 3 melaksanakan latihan terjun tempur free fall, di mana latihan tersebut merupakan salah satu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh setiap prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut. Sebab terjun free fall seringkali digunakan sebagai sarana infiltrasi ke daerah musuh untuk mensasar target sasaran lawan. Demikian dikatakan Komandan Sat Kopaska Ko Armada 3, Letko Laut Pelaut Muhammad Makri Makowagau MTR Hanla pada saat melaksanakan latihan terjun tempur free fall di Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 18 Maret 2022. Lebih lanjut dikatakan Komandan Sat Kopaska Ko Armada 3 bahwa latihan tersebut merupakan latihan terjun tempur free fall yang sudah dilaksanakan mulai hari Selasa lalu, di mana Panglima Ko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP MTR Opsla merupakan pimpinan latihan terjun tempur free fall ke-3 tahun 2022. Di lain tempat, Pangko Armada 3 menegaskan bahwa latihan yang dilaksanakan merupakan salah satu perintah dan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi. Panglima Ko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP MTR Opsla melaksanakan peninjauan kesiapan dan perkembangan penyempurnaan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan unsur satuan kapal bantu Ko Armada 3 di Dermaga Nega PT PAL Surabaya Jumat 18 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut, Panglima Ko Armada 3 yang didampingi Asopang Ko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Indra Hartono menerima paparan kesiapan dan penyempurnaan KRI Wahidin Sudirohusodo 991 serta melaksanakan tatap muka dengan segenap prajurit KRI jajaran Ko Armada 3 kondisi teknis di Surabaya. Dalam arahannya, Panglima Ko Armada 3 menekankan untuk seluruh pengawal KRI agar dapat mempertahankan kesiapan operasi serta meningkatkan kondisi teknisnya untuk dapat melaksanakan penugasan operasi sesuai fungsi asasinya. Bertempat di VIP Long Gedung Nalamako Ko Armada 2, Panglima Ko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP MTR Opsla dan Panglima Ko Armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto MAP MTR Han melaksanakan acara serah terima Ali Bina KRI Tarakan 905 dari Ko Armada 3 ke Ko Armada 2 yang dihadiri pejabat utama Ko Armada 2 dan Asopang Ko Armada 3. Acara tersebut juga disiarkan secara virtual kepada seluruh prajurit pengawal KRI Tarakan 905, Komandan Satban Ko Armada 3 dan Kadis Harkap Ko Armada 3 yang sedang melaksanakan operasi pengamanan Alki 3, di mana dalam sambutannya Panglima Ko Armada 3 mengatakan bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis sangat dinamis dan perubahan kebutuhan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, sehingga KRI Tarakan 905 yang baru dispersi ke Ko Armada 3 pada tahun 2020 harus kembali lagi ke Ko Armada 2. Di akhir sambutannya, Panglima Ko Armada 3 menyampaikan beberapa penekanan untuk dijadikan pedoman kepada seluruh prajurit KRI Tarakan 905. Di antaranya adalah laksanakan setiap tugas pengabdian dengan penuh semangat, kesungguhan dan disiplin serta pertahankan kondisi teknis alat utama agar tetap prima guna mendukung kelancaran dan keberhasilan setiap pelaksanaan tugas. Ko Armada 3 tuntaskan pelaksanaan vaksinasi secara bertahap dan terus-menerus untuk anak usia 6-11 tahun, di mana program tersebut mulai dicanangkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2021.
Sasaran kali ini diarahkan pada anak-anak yang berada di daerah transmigrasi, tepatnya di Sekolah Dasar Impres 29 Kelurahan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 17 Maret 2022. Menurut Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana, untuk vaksinasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Koarmada 3 menurunkan 8 vaksinator. Adapun peserta vaksinasi tersebut merupakan siswa-siswi yang sudah mendapat izin dari orang tua dan dalam kondisi sehat sesuai dengan hasil screening kesehatan oleh petugas medis dari Koarmada 3 untuk menentukan bisa atau tidaknya menerima vaksin, ujar Kadiskes Koarmada 3. Komandan Satuan Kapal Amfibi dan Satvip Koarmada 3, Kolonel Laut Pelaut Elmondo Samuel Sianipar, memimpin pengantaran pelaku latihan penyiapan latihan kesiapsiagaan operasional LKO Koarmada 3 tahun 2022 yang diikuti prajurit Koarmada 3 Lantamal 14 Sorong, Yon Marhanla Lantamal 14 Sorong dan personil Basarnas Sorong dan KPLP Sorong di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 17 Maret 2022. Dikatakan Komandan Satvip Koarmada 3 bahwa latihan kesiapsiagaan operasional LKO Koarmada 3 tahun 2022 merupakan perintah dari Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH Cerempe MTR Opsla sebagai salah satu pelaksanaan dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dalam membangun SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman yang bersifat non-konvensional. Selain itu, latihan tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapsiagaan unsur-unsur sistem senjata armada terpadu, kapal perang, pesawat udara, marinir, pangkalan, yang bersinergi dengan Basarnas, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan SAR di wilayah kerjanya. Tunjukkan semangat kerja dan dedikasi yang terbaik bagi TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Demikian dikatakan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH Cerempe MTR Opsla pada saat memberikan sambutan di acara ramah tamah dalam rangka pergantian 6 jabatan strategis di Koarmada 3 yang bertempat di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 16 Maret 2022. Pergantian 6 jabatan strategis Koarmada 3 yaitu serah terima jabatan Komandan Satuan Marinir dari Kolonel Marinir Andi Sultan Alimuddin kepada Letkol Marinir Indrawan Rahmania MT Rahanla MM, Komandan Denma Koarmada 3 dari Kolonel Marinir Hermawan Prasetya Budi kepada Letkol Laut Khusus Nasrul Kudadiri SP dan Kadiskum Koarmada 3 dari Kolonel Laut Khusus Ida KD Sandiana SHMH kepada Letkol Laut Khusus Wahyu Nugroho SHMH. Sedangkan penyerahan jabatan ke Pangkoarmada 3 yaitu jabatan Komandan Kolat Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Baharudin Anwar STMM, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Irwan Sobirin dan Kepala Akun Koarmada 3 Letkol Laut Suplai Binandita Edi SSTMT CHRMP. Acara ramah tamah dan serah terima serta penyerahan jabatan strategis ini berlangsung singkat dan sederhana yang dihadiri Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yehezkiel Katiandago SEMM MH, Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Dr. Toto Dwijaya Saput ST MSI Han MTR Opsla, Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko ST MAP CRMP, pejabat utama Koarmada 3 serta Ketua dan Wakil Ketua Daerah Jala Senastri Koarmada 3 dan pengurus Jala Senastri Koarmada 3. Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin acara penyerahan jabatan pengurus daerah Jala Senastri Armada 3 yang dilaksanakan di ruang Jala Senastri Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 16 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 menerima penyerahan jabatan Kasih Ekonomi Nyonya Selvi Baharudin Anwar, Ur Ekonomi Nyonya Novi Irwan Sobirin, dan Wakil Sekretaris Nyonya Eko Haryanto.
Dalam sambutannya, Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Selvi Baharudin Anwar, Nyonya Novi Irwan Sobirin, Nyonya Eko Haryanto yang telah aktif bergiat dalam penugasan Jala Senastri Koarmada 3, serta telah mendukung dan mendampingi suami dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama berdinas di Koarmada 3. Setelah penandatanganan naskah serah terima, selanjutnya Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 berkesempatan menyerahkan cindera mata serta melaksanakan foto bersama, kemudian mengikuti ramah tamah di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3. Tingkatkan kesiapan bertempur. Koarmada 3 selenggarakan gladi tugas tempur dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapan operasi. Jajaran Koarmada 3, Kolat Koarmada 3 menyelenggarakan uji terampil gladi tugas tempur kapal tingkat 2 pada unsur-unsur KRI di jajaran Koarmada 3, yaitu KRI Gulama 869 di perairan Sorong Selasa 15 Maret 2022. Pada latihan ini KRI Gulama 869 melaksanakan beberapa latihan, di antaranya melaksanakan latihan penembakan meriam 30 mm, 12,7 mm, senapan M4 dan pistol P2, melaksanakan peran manduan, peran melewati medan ranjau, peran cuaca buruk, peran orang jatuh di laut, peran kemudi darurat, peran pemeriksaan dan penggeledahan, peran tempur, peran kebakaran dan kebocoran, serta peran peninggalan dan penghancuran, di mana dengan latihan-latihan tersebut dapat menunjukkan kemampuan tempur prajurit KRI Gulama 869 tetap teruji dan terjaga. Dikatakan Komando Kolat Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Baharudin Anwar, STMM, sebagai Ketua Tim Penilai, bahwa pelaksanaan dan penilaian Glagaspur L2 ini sesuai perintah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP MTR Opsla agar selalu menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit dengan melaksanakan berbagai latihan tempur. Selain itu juga latihan tersebut merupakan pelaksanaan dari prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman yang bersifat non-konvensional. Pangkogap Wilham 3 Letjen TNI Inyoman Cantiasa SE MTRhan beserta pejabat utama Kogab Wilhan 3 melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 15 Maret 2022. Pada saat Pangkogap Wilham 3 menuju Mako Koarmada 3 disambut dengan Valrip jajar kehormatan dari prajurit Koarmada 3. Selanjutnya diterima secara langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP MTR Opsla. Selanjutnya Pangkogap Wilham 3 menerima paparan dari Panglima Koarmada 3 dan Komandan Korem 181 PVT di ruang rapat Pangko Armada 3. Dalam kesempatan tersebut Panglima Koarmada 3 memberikan sambutan dan mengucapkan selamat datang kepada Pangkogap Wilham 3 beserta rombongan serta menyampaikan terima kasih dan rasa bangga serta merupakan kehormatan atas kunjungan kerja Pangkogap Wilham 3 di Mako Koarmada 3. Suasana haru mewarnai keberangkatan calon siswa hasil seleksi Panda Ambon untuk mengikuti Pantukhir Pusat di Sorong, Papua Barat. Orang tua, wali, dan kerabat ikut mengantar dan melepas keberangkatan casis yang akan on board di KRI Teluk Wondama 527 dari Dermaga Kesatrian Tawiri Lantamal Ambon, Selasa 15 Maret 2022. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 dan Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latu Konsina MMMT mendampingi Wakil Gubernur Maluku Dr. Randus Barnabas N. Orno melepas keberangkatannya di Tawiri. Kegiatan upacara pemberangkatan dengan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Maluku Dr. Barnabas N. Orno dan selaku Komandan Upacara Letkol Marinir Endik Catur Setiono SH dilanjutkan Komandan KRI Teluk Wondama 521 Letkol Laut Pelaut Rizgal Fadlul Kamal SE MTR Opsla melaporkan kepada IRUP tentang kesiapan KRI Teluk Wondama 527 untuk operasi Angkatan Laut menuju Sorong, Papua Barat.
Sebanyak 136 chassis terdiri 47 calon bintara pria, 6 calon bintara wanita, dan 83 calon tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022 dinyatakan lolos Pantuhir Panda, Ambon pada 23 Februari 2022. Pramuka Saka Bahari Lanal Timika menyelenggarakan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami yang dilaksanakan di Rumdis TNI Angkatan Laut Frans Kai Siepo Sabtu 12 Maret 2022. Persami yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan badge Saka Bahari sebagai syarat untuk naik pada tingkatan kecakapan umum pertama bagi penegak bantara dan juga kecakapan umum kedua bagi penegak laksana. Dalam pelaksanaannya diikuti oleh sebanyak 27 peserta, dipimpin PGS Paspotmar Lanal Timika Letu Laut Teknik Hadian Syah Azhar, didampingi oleh 14 orang yang terdiri dari pamong, pelatih, dan pembina. Secara terpisah, Komandan Lanal Timika Letko Laut Pelaut Denny Indra Murdianto Esos MTR Hanla MM menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan Persami untuk melatih jiwa bahari, kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, dan gotong royong dengan sesama anggota kelompok, dan tidak kalah penting yaitu meningkatkan kepedulian terhadap alam dan sesama. Sorong, Papua Barat, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, SE MSI MTR Opsla, Pimpinan Upacara Penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar Pulau Fani selaku Komandan Upacara Mayor Marinir Safroni Maulana yang bertempat di lapangan apel Mako Lantamal 14, Jalan Bubara nomor 1, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong, Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Selasa 15 Maret 2020. Dan Lantamal 14 menyampaikan dalam amanatnya, saya selaku Komandan Lantamal 14 sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada personil Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Fani yang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan pengalaman tugas ini sebagai bekal penugasan di mana yang akan datang tegasnya. Dalam kegiatan penerimaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar, Pulau Fani ini merupakan perintah harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu jalin solidaritas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kemestaan. Keberadaan kapal perang yang merupakan simbol eksistensi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kini menjadi salah satu tujuan wisata edukasi bagi sekolah-sekolah baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama serta menengah atas. Selasa pagi 15 Maret, Taman Kanak-kanak TK Hang Tuah Jayapura berkunjung ke KRI Teluk Weda 526 yang sandar di Dermaga Umum Pelabuhan Jayapura. Taman Kanak-kanak Hang Tuah Jayapura membawa 150 orang pelajar Taman Kanak-kanak ini sengaja datang untuk melihat kapal perang Republik Indonesia TNI Angkatan Laut yang berada di Dermaga Umum Pelabuhan Jayapura dengan tujuan untuk mengenalkan mereka tentang kapal perang yang dimiliki negara kita, selain juga untuk memberikan wawasan kebaharian dan kemaritiman bagi para siswa-siswi bahwa nenek moyang kita adalah pelaut yang mampu menjelajah lautan sampai keluar wilayah Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan selain sebagai bagian dari kurikulum juga untuk menanamkan jiwa kebaharian sejak dini kepada para siswa-siswi serta mengenalkan lebih dekat kapal perang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan sebagai wisata edukasi. Sekian Traffic Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gorawira Madegala.